Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Desi Ladukatul Hasanah dengan NIM 2215201042 dari program studi S1 Kebidanan dan Profesi Fakultas Ilmu Kesehatan UNSIDA. Di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip biolistrik pada jantung dan mekanisme kerja EKG atau elektrokardiogram. Selamat menonton. Baik, yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah terkait prinsip biolistrik pada jantung. Kontraksi sel atau jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel atau jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung itu sendiri yang disebut algoritmicity. Terdapat dua jenis khusus sel otot jantung, yaitu sel kontraktil dan sel otoritmik. Sel kontraktil melakukan kerja mekanis, yaitu memompa, sedangkan sel otoritmik mencetuskan dan menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab untuk kontraksi sel-sel bekerja. Berbeda dengan sel saraf dan sel otot rangka yang memiliki potensial membran istirahat. Sel-sel khusus jantung tidak memiliki potensial membran istirahat, tetapi memperlihatkan aktivitas pacemaker atau picu jantung, berupa depolarisasi lambat yang diikuti oleh potensial aksi apabila dengan demikian timbullah potensial aksi secara berkala yang akan menyebar ke seluruh jantung dan menyebabkan jantung berdenyut secara teratur tanpa adanya rangsangan melalui sel saraf. Selanjutnya, ada 5 fase aksi potensial jantung. Yang pertama itu fase 0, disebut juga depolarisasi cepat. Fase 1 itu repolarisasi awal, fase 2 ada plateau, fase 3 repolarisasi cepat, dan fase yang terakhir, fase 4, ada resting state. Nah, selanjutnya ini adalah mekanisme atau prinsip kerja elektrokardiogram atau EKG. Irama jantung dapat dideteksi melalui alat medis yang disebut elektrokardiograf atau EKG. EKG sangat efektif untuk merekam aktivitas kelistrikan jantung pada manusia. EKG merupakan alat yang mendeteksi perubahan-perubahan potensial listrik pada jantung manusia. Prinsip kerja dari EKG adalah merekam sinyal elektrik yang terkait dengan aktivitas jantung dan menghasilkan grafik rekaman tegangan listrik terhadap waktu. EKG yang normal menunjukkan pembelokan atau defleksi yang dihasilkan dari aktivitas atrial sebagai perubahan kecenderungan tegangan atau voltage dan polaritas, positif dan negatif terhadap waktu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video animasi berikut ini. Sistem konduksi jantung terdiri dari komponen-komponen berikut. Bagian ini adalah nodus SA atau nodus sinoatrial yang terletak di atrium kanan dekat pintu masuk vena cava superior. Bagian ini merupakan alat pacu jantung yang alami dan menjadi tempat memulainya setiap detak jantung dan denyut jantung. Denyut listrik dari nodus SA menyebar di area kedua atrium kanan dan atrium kiri dan merangsangnya untuk berkontraksi. Nodus atrioventrikular atau nodus AV terletak di sisi lain atrium kanan dekat katup AV. Nodus AV berfungsi sebagai gerbang listrik menuju ventrikel. Nodus inilah yang menunda perjalanan impuls listrik menuju ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Penundaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa atrium telah mengeluarkan semua darah ke dalam ventrikel. Sebelum ventrikel berkontraksi, nodus AV menerima sinyal dari nodus SA ventrikular atau bundel AV-nya. Bundel ini kemudian dibagi menjadi cabang bundel kanan dan kiri yang menghantarkan impuls menuju puncak jantung. Sinyal tersebut kemudian diteruskan ke serat Purkinje, berputar ke atas hingga akhirnya menyebar ke seluruh ventrikel. Aktivitas listrik miokardium jantung dapat dideteksi menggunakan alat medis seperti elektrokardiograf atau EKG. EKG adalah rekaman komposit dari semua potensial aksi yang dihasilkan oleh nodus dan sel-sel miokardium pada jantung.
Setiap gelombang atau segmen EKG berhubungan dengan peristiwa tertentu dari siklus kelistrikan jantung. Ketika atrium penuh dengan darah, nodus SA memancarkan sinyal-sinyal listrik menyebar ke seluruh atrium dan menyebabkan depolarisasi. Hal ini ditunjukkan oleh gelombang P pada EKG. Kontraksi atrium atau sistolik atrium dimulai sekitar 100 milisecond setelah gelombang P dimulai. Segmen PQ menunjukkan waktu perjalanan sinyal dari nodus SA ke nodus AV. Kompleks QRS menandai penembakan nodus AV dan mewakili depolarisasi ventrikel. Gelombang Q sesuai dengan depolarisasi septum interventrikular. Sedangkan gelombang R dihasilkan oleh depolarisasi massa utama ventrikel. Gelombang S mewakili fase terakhir depolarisasi ventrikel di dasar jantung. Repolarisasi atrium juga terjadi selama waktu ini, tetapi sinyalnya dikaburkan oleh kompleks QRS yang besar. Kemudian segmen ST mencerminkan dataran tinggi potensial aksi miokardium. Pada saat itulah ventrikel berkontraksi dan memompa darah. Gelombang T melambangkan repolarisasi ventrikel. Segera sebelum relaksasi ventrikel atau diastole ventrikel, siklus berulang dengan sendirinya di setiap detak jantung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.